Selamat berjumpa kembali dengan program Tabura Injil Kasih Siapan Selatan tanggal 30 Agustus 2022. Pada saat ini kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang terpilih dari dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Wahyu pasal 3 pada ayatnya yang ke-10. Wahyu pasal 3 pada ayatnya yang ke-10. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, masih terus diberi kesempatan untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Supaya sebagai umat-umat Tuhan, sebagai para hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini, kami mampu menjalani kehidupan kami, pribadi, keluarga, tapi juga dalam persekutuan dan di mana saja kami ada Bapa, menjadi yang terbaik menurut kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami. Tapi kami tahu Tuhan bahwa kami tidak mampu apabila Tuhan tidak menolong kami. Karena itu kuasa Roh Kudus-Mu dianugerahkan kepada kami. Supaya lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar ini, maka kami akan berusaha menjadi apa yang dikehendaki Tuhan dari kami. Kami telah siap ya Tuhan, mari bersabdalah bagi kami. Amin. Demikian firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 3 pada ayatnya yang ke-10 yang berkata kepada kita, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Demikian firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada kita pada tanggal 30 Agustus 2022 ini adalah Yerusalem dari surga di tengah keluarga Allah. Bapak Ibu pendengar program Tabura Injil Kasih Siapan Selatan. Pada tahun 2018 Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games yang ke-18. Saat itu pemerintah Indonesia menjanjikan bonus untuk sebesar 1,5 miliar rupiah bagi setiap medali emas yang diraih oleh atlet Indonesia. Dan janji itu bukanlah janji basa-basi. Janji itu adalah janji yang ditepati. Ketika 31 pahlawan medali emas Indonesia yang tekun dan setia saat berlatih dan telah menerima dan menikmati janji tersebut. Bapak Ibu pendengar program Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kalau manusia saja dia bisa menepati janjinya, apalagi Allah. Bacaan kita ini berbicara tentang janji Allah kepada jemaat di Philadelphia. Allah berjanji untuk melindungi mereka dari masa kesulitan, masa kesusahan, dan dari persoalan mereka. Dan janji itu disampaikan karena mereka setia mentaati firman Allah. Dan mereka tekun untuk melakukan apa yang mereka tahu, apa yang mereka baca, dan apa yang mereka dengarkan. Dan itu menjadi kekuatan jemaat Philadelphia di dalam perjalanan kehidupan mereka yang tidak seberapa banyak jumlahnya. Jumlah mereka sedikit dan mereka seringkali mengalami tekanan-tekanan dari beberapa orang-orang yang tidak menyukai kehidupan iman percaya mereka. Orang-orang yang menyangkal Tuhan dan orang-orang yang hendak menyesatkan mereka. Namun iman mereka tetap teguh kepada Kristus. Karena itulah Allah berpihak pada mereka. Janji Allah nyata untuk menghibur, janji Allah nyata untuk menguatkan, bahkan janji Allah nyata memelihara dan melindungi mereka walau dalam pencobaan. Bapak Ibu pendengar Tabura Injil yang dikasihi Tuhan. Tema kita berkata, Yerusalem dari sorga di tengah keluarga Allah. Adalah sebuah tema yang hendak mengingatkan kita. Bagaimana kita menghadirkan kehidupan yang bernuansakan kehidupan di Yerusalem. Bagaimana kita mengatasi pergumulan, kesulitan, masalah, bahkan keterbatasan apapun
yang ada dan yang menghampiri kehidupan kita. Bagaimana kita mau mengandalkan Tuhan Allah dan bukan mengandalkan kehidupan kita sendiri. Bukanlah alasan bagi kita orang percaya, para hamba Tuhan, untuk menyaksikan janji penyertaan Allah. Sebab kalau kita ada sampai saat ini, itu berarti penyertaan Allah begitu sempurna kepada kita. Kalau kita bisa melewati situasi-situasi sulit dalam perjalanan kehidupan dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, itu berarti bahwa Allah memenuhi janjinya kepada kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Bagaikan Allah berjanji kepada jemaat Philadelphia, janji itu digenapi juga buat kita pada saat sekarang ini. Dia berjanji kepada kita sekalian bahwa Dia akan datang dan Dia juga akan memberikan kepada kita bagian yang menjadi milik kita, asalkan kita percaya kepadanya. Dengan cara apa kita harus percaya dan kita mendapatkan janji Allah yang digenapi dalam perjalanan hidup kita yang sementara ini, dengan berbagai persoalan, dengan berbagai tantangan hidup kita? Allah tidak minta banyak dari kita sebagai orang percaya. Allah cuma meminta kepada kita cukup taat melakukan perintahnya. Perintah yang mana? Perintah yang kita dengar dari firman Tuhan, perintah yang kita baca dari firman Tuhan, perintah yang juga kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Allah mau kita bertekun, Allah mau kita sadar, Allah mau kita juga tetap teguh, bahkan sabar menantikan Dia dengan janjinya. Maka pertolongannya akan kita alami. Sekalipun mungkin kita putus asa, mungkin kita kecewa, tapi pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya kepada kita. Karena itu ingatlah bahwa janji Allah tidak pernah mengecewakan kita. Dan kalau itu tidak mengecewakan kita, maka Yerusalem dari sorga di tengah keluarga kita akan diberikan Allah bagi kita. Percaya, taati, setia, tekun dan bersabar dalam menanti janji Tuhan dengan cara percaya hanya kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan akan berita firman-Mu. Kami tahu kami terbatas, kami tahu seringkali kami tidak mau melakukannya, bahkan kami sadar kami lebih banyak jauh dari apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi bagian sukacita kami. Biarlah kami memberi diri supaya Yerusalem itu ada dalam hidup kami. Biarlah kami mau percaya akan janji Tuhan bukan pada dunia ini. Supaya apapun yang kami nantikan, apapun yang kami rencanakan, dan segala yang kami mau buat, akan Tuhan penuhi lewat janji-Mu. Tolong dan topang kami Bapa, supaya kami belajar dari jemaat Philadelphia, sekalipun sedikit dan berada dalam berbagai pencobaan, tapi karena setianya mereka mendapatkan janji Tuhan. Biarlah kami juga bisa seperti itu. Hanya dengan cara, ajarilah kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan berproses bagi kami melewati setiap kehidupan kami di dalam dunia ini. Kami berdoa untuk semua pendengar program Tabura Injil di Klasisi Yapen Selatan, dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka. Biarlah firman yang diberitakan tiap-tiap hari akan mengubahkan hidup kami sebagai orang percaya. Biar firman yang kami dengarkan tiap-tiap hari akan menolong kami untuk menjaga kehidupan kami, agar kami tidak jatuh ke dalam kesesatan. Karena itu topanglah setiap umat para hamba-Mu yang memberitakan firman lewat program Tabura Injil, supaya lewat semua itu bukan saja anugerah Tuhan kami dapatkan, tapi kami dijaga, dilindungi Tuhan sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Kami berdoa untuk Ikubang Klasisi Yapen Selatan. Tuhan terus memberkati mereka dalam kesetiaan untuk melakukan yang terbaik bagi pemberitaan Injil Tuhan di Klasisi ini. Biarlah semua mereka yang mengerjakannya akan mendapatkan upah daripada Tuhan tiap-tiap hari. Memberkati BPK Klasisi Yapen Selatan dalam seluruh persiapan mereka menuju ke sidang. Biarlah apa yang dikerjakan baik dari ketua sampai kepada setiap anggota-anggota yang ada di Klasisi Yapen Selatan
maka itu menjadi buah berkat bagi seluruh jemaat-jemaat di klasis ini, bahkan orang-orang di sekitar klasis ini. Terima kasih Bapak. Kalau kami menyerahkan seluruh kehidupan kami yang berada di klasis ini dalam 43 jemaat hanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan pakai kami terus supaya kami mampu menjadi firman yang terbuka lewat kehidupan kami. Ampunkanlah segala dosa kesalahan kami lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami ini kepada Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, tapi juga menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-jemaat dan semua orang yang mendengarkan pemberitaan lewat program Taburai Injil ini, sekarang dan selamanya. Amin. Demikian edisi 30 Agustus 2022. Kiranya pemberitaan firman Tuhan menguatkan kita sekalian dan Tuhan memberkati kita. Shalom.